Langsung saja di pembahasan pertama, yaitu sejarah berdirinya. Dinasti Murabitun Al-Murabitun adalah sebuah dinasti Islam yang memerintah wilayah Maghribi Afrika Barat Laut dan Spanyol Islam Andalusia antara tahun 448 sampai 541 Hijriah, tahun 1556 sampai 1147 Masehi. Dinasti ini berasal dari suku Lamtuna setelah satu cabang dari suku Sanhaja Berber. Mereka juga dikenali sebagai Al-Mulattimun, orang-orang bercadar, karena kebiasaan mereka menutupi wajah dengan kain. Asal mula dinasti Murabitun bermula dari sebuah gerakan militer dan keagamaan yang terbentuk di Ribat. Gerakan ini dipelopori oleh pertama Yahya bin Ibrahim al-Jaddali, kemudian Abdullah bin Yasin al-Jazuli. Awalnya gerak ini mendapat sambutan yang sangat terbatas, namun dua pemimpin penting suku Lamtuna, Yahya bin Umar dan Abu Bakar bin Umar. Setelah Abdullah bin Yasin gugur dan pertempuran kepemimpinan dilanjutkan oleh Abu Bakar bin Umar, yang kemudian pada tahun 1070 Masehi memindahkan ibu kota ke Marrakesh yang menjadi pusat kekuasaan dinasti Murabitun. Kemudian pembahasan kedua yaitu para khalifah dinasti Murabitun. Berikut adalah tokoh-tokoh utama dan para penguasa khalifah dalam dinasti Murabitun. Pertama, Yahya bin Ibrahim, tokoh awal bukan khalifah. Kemudian Abdullah bin Yasin, pendiri gerakan bukan khalifah. Kemudian Yahya bin Umar, pemimpin militer awal. Kemudian Abu Bakar bin Umar tahun 1056 sampai 1072 Masehi. Kemudian Yusuf bin Tasfin tahun 1072 sampai 1106 Masehi. Kemudian Ali bin Yusuf tahun 1106 sampai 1143 Masehi. Kemudian Ibrahim bin Tasfin 1146 Masehi, dan kemudian terakhir Ishak bin Ali tahun 1146 sampai 1147 Masehi. Baik, saya akan melanjutkan materi pembahasan dinasti Murabitun, yaitu masa keemasannya. Dinasti Murabitun terjadi di bawah pimpinan Yusuf bin Tashfin. Ia berhasil memperluas wilayah dari Maroko hingga Aljazair, bahkan ke Andalusia atas permintaan Al-Mu'tamid karena ancaman pasukan Kristen. Dalam pertempuran Zakala tahun 1860 Masehi, Yusuf dan pasukannya berhasil mengalahkan Raja Alfonso dari Kastilia. Setelah itu ia menaklukkan kota-kota besar seperti Granada, Seville, Cordoba dan lain sebagainya hingga Valencia. Karena lemahnya kepemimpinan penguasa lokal dan dukungan para ulama, termasuk Imam Al-Ghazali, Yusuf mengambil alih pemerintahan Andalusia. Wilayah kekuasaan Murabitun membentang dari Afrika Utara hingga sebagian besar Spanyol Islam. Nah, setelah Yusuf wafat, kekuasaan itu dilanjutkan oleh Ali bin Yusuf. Meski kepemimpinannya tidak sebaik ayahnya, namun di masanya seni arsitektur berkembang sangat pesat, terutama di Marrakesh. Nah, selanjutnya itu pada masa kemunduran. Pada masa kemunduran mulai terlihat pada masa Ali bin Yusuf. Para ulama terlalu dominan dan ekstrim. Bahkan kitab Imam Al-Ghazali pernah difatwakan untuk dibakar. Pemerintah terlalu bergantung pada fatwa ulama, mengabaikan realitas politik, serta moral masyarakat rusak karena terjadi penyimpangan sosial. Nah, pada tahun 1147 Masehi, kekuasaan Murabitun
berakhir ketika gerakan Muwahhidun merebut Marrakesh dan membunuh Ishaq bin Tashfin dan digantikan oleh dinasti Muwahhidun. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya dinasti Al-Muwahhidun. Al-Muwahhidun adalah sebuah nama Islamiyah yang berkuasa di wilayah Afrika Utara, tepatnya di wilayah Maroko. Pada mulanya, Al-Muwahhidun menyerupakan sebuah gerakan kekuasaan yang dipimpin oleh Ibnu Tumar. Secara etimologis, Al-Muwahhidun berarti penganut para tauhid, sedangkan secara terminologis, Al-Muwahhidun adalah sebutan bagi para pengikut Ibnu Tumar yang menekankan ajaran tauhid secara murni, menentang kekafiran serta ajaran atromofisik, dan menyerukan umat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kelahiran dinasti Al-Muwahhidun sedikitnya dilatar belakangi oleh stagnasi dalam pemikiran para pengikut Imam Malik saat itu. Para pengikutnya masyarakat bahwa belajar tafsir Al-Quran dan hadis sudah tidak diperlukan lagi karena hal itu telah disempurnakan oleh Imam Malik. Kondisi ini mendorong Ibnu Tumar untuk menyerukan kembali umat Islam kepada Al-Quran, hadis, dan ijma sahabat sebagai dasar ajaran Islam, serta menolak penggunaan ra'yu atau pendapat kias atau sebagai sumber hukum. Menghadapi realitas keagamaan seperti itu, Ibnu Tumar pergi menuntut Ibnu ke berbagai pusat keagamaan Islam seperti Cordova, Alexandria, Mekah, bahkan Baghdad untuk mendalami ilmu agama. Ibnu Tumar membangun solidaritas gerakan di atas landasan keberanian dan kemurnian ajaran Islam. Ia berhasil merangkul banyak pengikut dari berbagai kalangan masyarakat. Meskipun perjuangannya tidak selalu berjalan mulus, pada tahun 1117 Masehi, Ibnu Tumar terusir dari wilayah kekuasaannya di Bijaya akibat perlawanan dari pihak yang menentang ajarannya. Ibnu Tumar juga memerintahkan para pengikutnya untuk berakhlak mulia, taat pada aturan, dan menegakkan salat secara tepat waktu sebagai bentuk ketundukan kepada Allah dan disiplin dalam agama. Adapun para khalifah dari dinasti Muwahhidun, yang pertama Ibnu Tumar, Abu Mukmin, Abu Yakub, Abu Yusuf Yakub, Muhammad Al-Nas, Al-Mansur, Al-Makluh, Al-Adil, Al-Mu'tazin, Al-Rashid, Al-Sa'ad, Al-Murtadiyah, dan Al-Wasiq. Selanjutnya, masa kemajuan pada masa dinasti Muwahhidun. Jadi, pada masa dinasti Muwahhidun, Andalus mencapai puncak kejayaannya terutama pada masa pemerintahan Abdul Al-Mu'min. Perkembangan peradaban Islam, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan, semakin semarak. Adapun kemajuan-kemajuan dinasti Al-Muwahhidun, yang pertama politik. Jadi mereka berhasil menguasai wilayah mulai dari Kepulauan Atlantik hingga Teluk Gebes di Mesir. Yang kedua, ekonomi. Dinasti Muwahhidun sukses menjalin hubungan perdagangan internasional, termasuk perjanjian dagang dengan Pisa. Yang ketiga, ada arsitektur. Banyak karya monumental yang dihasilkan, antara lain itu seperti Giralda dan Menara Masjid Al-Jami. Dan yang keempat yaitu ilmu pengetahuan dan filsafat. Jadi di sini banyak melahirkan banyak tokoh penting, antara lain seperti Ibrahim Malik bin Mulkun, ahli Al-Quran dan ilmu Nahwu. Yang terakhir yaitu masa kemunduran. Sejak dinasti Al-Muwahhidun dipimpin oleh Muhammad An-Nasir, kekuatan pemerintahan mulai melemah. Hal ini disebabkan karena An-Nasir tidak memiliki wawasan dan pandangan politik yang luas sebagaimana para pendahulunya. Ia tidak mampu merancang strategi pertahanan yang tepat dalam menghadapi tekanan militer dari pihak Kristen yang saat itu menunjukkan kekuatan besar. Akibat dari konflik tersebut, para pemimpin wilayah dan pembesar di Muwahhidun mulai
memerintah secara terpisah di wilayah masing-masing, yang kemudian melahirkan beberapa daulah. Ada 3. Yang pertama, Daulah Bani Hafs, dan yang kedua, Daulah Bani Ziyan, dan kemudian Daulah Bani Marin. Adapun faktor-faktor kemunduran dinasti Al-Muwahhidun, yang pertama, terjadinya perebutan tahta di antara anggota keluarga kerajaan. Yang kedua, melemahnya kontrol terhadap para penguasa daerah. Yang ketiga, menurunnya disiplin di kalangan pemerintah dan militer. Dan yang keempat, pudarnya keyakinan terhadap misi keagamaan Al-Mahdi Ibnu Tumar. Bahkan, nama Ibnu Tumar tidak lagi disebut dalam dokumen-dokumen resmi negara maupun pada uang pada masa-masa akhir kekuasaan.